Oke guys, kembali lagi dengan Mr. Yu. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang sebuah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang psikopat, yang dimana korbannya itu selain dibunuh dia juga memakan para korbannya guys. Tetapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel aku, like, comment, dan share video aku supaya channel aku bisa lebih berkembang dan supaya aku lebih sering upload video menarik lainnya. Kita langsung aja videonya. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi kisah ini menceritakan seorang pembunuh bayaran bernama Andrei Chikatilo. Jadi Andrei Chikatilo ini lahir di Ukraina pada tahun 1963. Andrei Chikatilo ini lahir dari pasangan bernama Roman dan Anna Chikatilo. Dan sejak kecil, ayah dari Andrei ini yaitu Roman itu ditangkap oleh Nazi. Jadi ayahnya menjadi tawanan perang oleh Nazi, sehingga membuat ibu dari Andrei ini membesarkan Andrei dan adik perempuannya itu sendiri guys. Dan ketika kecil, ibunya ini sering menceritakan cerita-cerita yang menyeramkan. Bahkan suatu ketika ibunya pernah menceritakan bahwa sebenarnya Andrei ini mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Stefan. Dan Stefan itu diculik oleh orang dan dia dimakan oleh orang guys. Dan itu cerita yang diceritakan kepada ibu Andrei, kepada Andrei dan adiknya. Dan itu membuat Andrei trauma dari kecil tentang sebuah pembunuhan guys. Karena pada masa kecil Andrei ini, Ukraina sedang dilanda oleh kelaparan yang parah banget pada saat itu. Jadi banyak orang meninggal atau mati di jalanan. Jadi mayat-mayat ini banyak terbaring di jalanan dikarenakan mati kelaparan. Dan pada saat itu orang-orang ini banyak dipaksa untuk memakan daging manusia karena sumber makanan ini hampir tidak ada guys. Jadi mereka jika kelaparan mereka akan memakan daging para manusia guys. Itu yang terjadi ketika masa kecil si Andrei. Hingga pada saat Andrei masuk sekolah, jadi pada masa sekolahnya Andrei ini termasuk seorang anak yang cukup pendiam, dia sangat tertutup. Dan Andrei ini juga matanya ini rabun guys, jadi dia ini tidak bisa melihat jauh. Dan Andrei tidak menggunakan kacamata pada saat dia kecil, karena menurut sumber yang aku dapat, Andrei ini pertama kali menggunakan kacamatanya itu pada usianya yang ke 30 tahun guys. Jadi di usia 30 tahun si Andrei ini baru menggunakan kacamata guys. Jadi pada saat kecil Andrei ini sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Jadi teman-temannya ini sering mempermalukan Andrei di sekolah guys. Dan itu membuat Andrei cukup tertekan pada saat itu. Hingga ketika dia mulai beranjak dewasa, si Andrei ini ketika dia mulai menyukai wanita, dia juga sering mendapat ejekan dari para wanita karena mantan-mantan dari Andrei ini mengatakan bahwa Andrei ini adalah pria yang lemah. Andrei ini tidak bisa memuaskan hasrat seksual mereka, dan itu membuat Andrei pada saat itu cukup tertekan dan dia agak takut dalam menjalin hubungan dengan wanita guys. Singkat cerita, setelah Andrei menyelesaikan sekolahnya, dia mengikuti wajib militer. Dan pada saat di pelatihan wajib militer, Andrei ini mulai berpikir dan dia ingin fokus. Pada saat itu dia memutuskan dia akan fokus kepada pendidikan. Andrei ingin mendapatkan beberapa gelar dan dia ingin menjadi seorang guru pada saat itu. Hingga pada tahun 1963, Andrei ini menikahi seorang wanita dan dia mendapatkan 2 orang anak. Dan digambarkan pada saat itu bahwa Andrei ini adalah seorang ayah yang sangat bertanggung jawab. Dia sangat baik dan dia pekerja keras. Dia juga tidak pernah marah atau berbicara kasar kepada istri dan anaknya pada saat itu guys. Jadi pribadi Andrei ini mempunyai kepribadian yang cukup baik sebenarnya. Hingga pada tahun 1971 Andrei menjadi seorang pengajar. Jadi dia diterima di sebuah sekolah, dia menjadi seorang pengajar. Di situ awal mula Andrei ini mulai tertarik dengan anak di bawah umur guys. Dan si Andrei ini sering memata-matai mereka, dia sering mengintip para gadis yang di bawah umur ini guys. Dan pada malam hari, dia sering mengintip mereka pada saat tidur. Dan waktu dia mengintip, dia tidak hanya mengintip, dia juga melakukan masturbasi menggunakan tangannya guys. Dan menurut aku ini parah banget si Andrei ini guys. Seiringnya berjalan waktu, kehidupan Andrei sebagai seorang guru ini mulai berubah. Jadi kejadian-kejadian yang dialami si Andrei ini pada saat sekolah ini mulai terjadi lagi di saat dia mengajar guys. Jadi para siswa ini mulai tidak menghormati si Andrei. Mereka sering mengejek Andrei ini sebagai angsa. Mereka memanggil Andrei angsa karena Andrei ini mempunyai leher yang
cukup panjang, dan itu cukup membuat si Andre ini tertekan dengan ejekan-ejekan yang dikeluarkan oleh para murid tersebut. Hingga pada tahun 1978, saat si Andre ini berusia 42 tahun, Andre melakukan pembunuhan pertamanya guys. Jadi si Andre ini mengikuti seorang gadis bernama Yelena Zagotnova. Jadi Yelena Zagotnova ini dibujuk oleh si Andre ini untuk ikut ke rumahnya. Jadi karena si Andre ini adalah seorang guru, dia sangat berpengalaman berbicara kepada anak-anak. Jadi pada saat itu si Yelena Zagotnova ini menuruti saja apa yang dikatakan si Andre. Dia ikut secara sukarela untuk ke rumah Andre, dan setibanya di rumah Andre, si Andre ini memaksa untuk melepaskan pakaian Yelena Zagotnova, dan itu membuat di tubuh si Yelena Zagotnova ini ada beberapa luka goresan karena si Yelena ini sebenarnya tidak mau melepaskan pakaiannya. Dan ketika darah keluar dari luka goresan yang ada di tubuh Yelena Zagotnova, anehnya si Andre ini mengalami ereksi guys. Dan Andre ini cukup kaget dan dia langsung berpikir bahwa kepuasan seksualnya ini berhubungan dengan darah. Dia kemudian mengambil pisau dan dia menusuk, dia menikam tubuh Yelena, dan dia lakukan hal tersebut sampai dia mengalami ejakulasi guys. Dan parah banget menurut aku, karena kepuasan dari si Andre ini, dia puas kalau dia melakukan kekerasan sambil membunuh si korban. Dan itu membuat Andre ini sadar sebenarnya pada saat itu. Dia menyadari bahwa dia akan puas secara seksual itu jika dia melakukan hal tersebut guys. Dan hal itu ternyata membuat ada monster yang di dalam tubuh Andre ini mulai keluar pada saat itu. Ternyata Andre ini adalah seorang monster guys, yang tidak disangka karena sebenarnya Andre ini mempunyai pribadi yang cukup lembut dan baik, tetapi ternyata dia mempunyai kepribadian ganda guys. Dia mempunyai hal yang sangat-sangat mengerikan di dalam diri Andre ini guys. Pada tahun 1981, Andre Chikatilo ini dipecat dari sekolahan. Jadi dia dipecat dari guru, dan kemudian dia bekerja sebagai seorang pemasok di sebuah pabrik. Dan hal itu membuat Andre ini sering bepergian ke luar kota. Jadi Andre ini sering bepergian jauh, dan itu membuat Andre ini mempunyai banyak kesempatan untuk mencari para korbannya guys. Hingga pada suatu ketika Andre bertemu dengan seorang gadis berumur 17 tahun bernama Larissa Tachenko. Jadi Larissa Tachenko ini pada saat itu sedang membaca buku di sebuah perpustakaan umum. Kemudian si Andre ini mengikutinya dari belakang, dan Andre ini membekap si Larissa ini sampai dia pingsan. Setelah pingsan, si Andre ini membawa Larissa Tachenko ini ke sebuah hutan. Di situ dia memperkosa si Larissa Tachenko. Tidak habis sampai di situ guys. Ternyata si Andre ini menusuk si Larissa, kemudian dia memotong payudaranya, dan dia memakan payudara dari Larissa Tachenko tersebut guys. Dia juga membelah perut si Larissa dan dia memakan rahimnya guys. Dan itu menurut aku sangat-sangat mengerikan banget guys, karena mayat dari Larissa Tachenko ini ditemukan tidak ada payudara dan rahimnya lagi guys, dan itu benar-benar parah. Dan si Andre ini ternyata ketagihan guys, dia ketagihan melakukan hal tersebut. Hingga pada tahun 1984, Andre ini sudah membunuh sebanyak 15 orang korban guys. Dan pada saat itu di Rusia, di Ukraina itu menjadi gempar. Jadi orang-orang mulai bertanya siapa pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Tetapi polisi tidak mempunyai cukup bukti untuk mencari pelaku tersebut guys. Dan untuk menemukan pelakunya, ada sebuah institut bernama Serbsky di Moskow. Mereka melakukan analisa. Jadi mereka menganalisa, dan dari analisa tersebut mereka menyimpulkan bahwa pelaku tersebut berasal dari seorang pria normal yang sudah menikah, dan pria tersebut mempunyai pekerjaan. Dan mereka mengatakan bahwa di tubuh korban itu selalu ditemukan adanya sperma, dan mereka langsung menganalisis sperma tersebut, dan dari hasil lab itu ditemukan bahwa itu darah pria bergolongan AB. Jadi itu dari hasil analisis yang dilakukan oleh Institut Serbsky tadi guys. Dan pada bulan September, polisi mencurigai dan mereka menangkap si Andre Chikatilo. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan medis, dan ternyata golongan darah Andre ini tidak cocok dengan sperma yang ada guys. Dan itu membuat si Andre ini dibebaskan, dan
dia dibebaskan dari semua tuduhan yang ada guys. Dan pada saat itu jumlah korban itu terus bertambah hingga mencapai 30 orang, dan polisi waktu itu sama sekali tidak menemukan bukti yang pasti tentang siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Hingga membuat polisi ini kemudian membentuk sebuah tim. Jadi mereka membentuk tim dengan jumlah personil itu sebanyak 600 orang personil guys. Jadi polisi membentuk pos-pos penjagaan di hutan, dan yang paling khusus di tempat-tempat terpencil di hutan tersebut polisi membuat sebuah pos-pos penjagaan untuk mencari siapa pelaku dari pembunuhan itu guys. Hingga suatu ketika ada seorang detektif itu bertemu dengan seorang pria keluar dari hutan, dan pria itu menggunakan pakaian rapi, dia menggunakan jas, menggunakan dasi juga, dan wajah pria tersebut ada terlihat bercak darah guys. Tetapi karena pada saat itu polisi tidak mempunyai cukup bukti untuk menahan pria tersebut, jadi mereka membiarkan pria tersebut pergi. Tetapi polisi tetap membuat sebuah laporan terhadap hasil penemuan mereka tersebut guys. Hingga keesokan harinya itu tanpa diduga ternyata polisi menemukan mayat lagi guys, dan mayat itu sama dengan yang sebelumnya, yaitu seorang wanita, payudaranya hilang dan perutnya dibelah dan rahimnya sudah tidak ada guys. Itu ciri-cirinya sama dengan mayat-mayat sebelumnya guys. Dan itu membuat para polisi ini kembali teringat terhadap laporan yang dibuat oleh detektif sebelumnya, dan mereka pun mencurigai pria tersebut. Hingga pada 20 November tahun 1990 mereka menangkap Andre Cikatila. Jadi mereka menangkap dia karena pria yang ada di laporan detektif tersebut ternyata adalah Andre. Di situ ternyata Andre masih saja tidak mengaku, jadi dia terus menyangkal, dan dia mengatakan bahwa pada saat interogasi polisi memaksa dia untuk mengaku dan polisi menganiaya dia. Itu yang disampaikan oleh Andre. Tetapi beberapa hari kemudian pada saat Andre bertemu dengan psikiater, jadi dia menceritakan semuanya kepada psikiater. Di situ Andre mengatakan bahwa dia sudah melakukan kurang lebih 53 pembunuhan guys, dan itu parah banget menurut aku guys. Dan pada saat itu Andre membuat sebuah surat kepada jaksa agung. Dia mengirimkan sebuah surat kepada jaksa penuntut. Dia mengatakan bahwa dia melakukan tersebut karena dia tertekan. Dia juga mengatakan bahwa dia mengalami gangguan kejiwaan. Tetapi pada saat di persidangan hakim mengatakan bahwa Andre melakukan hal tersebut dengan sangat terencana. Jadi Andre ini tidak gila. Jadi mereka mengatakan tidak mungkin orang gila bisa melakukan pembunuhan yang terencana. Jadi pernyataan Andre yang mengatakan bahwa dirinya mengalami gangguan jiwa itu ditolak oleh pengadilan. Pada tahun 1992 si Andre ini mendapat hukuman mati. Jadi dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, dan dia masuk ke dalam penjara dan dia ditahan. Dan pada tahun 1994 si Andre ini dieksekusi mati guys. Jadi dia dieksekusi dengan cara ditembak pada saat itu. Dan menurut teori-teori yang ada dari kasus si Andre ini, mereka mengatakan bahwa Andre ini adalah salah satu pembunuh yang sangat-sangat sadis, karena dia selain membunuh dia juga memakan bagian tubuh dari para korbannya guys. Dan menurut aku juga itu benar-benar parah banget guys. Dan sekian video dari aku, sampai jumpa dengan video aku berikutnya. Dan untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dan untuk yang sudah subscribe makasih banget, dan bye bye.